Wanita yang tidak bisa mengendalikan emosinya pada akhirnya akan menghancurkan segalanya. Mari kita berhenti memuja ketidakstabilan. Kekacauan emosional bukanlah daerah, bukan menjadi diri sendiri, bukan kekuatan feminin. Itu adalah bencana yang bergerak lambat yang menghancurkan rumah tangga, anak-anak, reputasi, dan pria yang berpikir cinta akan memperbaikinya, dan itu tidak pernah berakhir dengan baik. Mari kita analisis. Pertama, dia memperlakukan perasaan sebagai fakta. Jika dia merasa tidak dihormati, maka Anda bersalah. Jika dia merasa tidak aman, maka Anda berbahaya. Jika dia merasa tidak bahagia, maka pernikahan telah gagal. Bukti tidak penting, konteks tidak penting, konsistensi tidak penting. Emosinya menjadi pengadilan tertinggi, dan begitu perasaan menggantikan fakta, kebenaran tidak bisa dipertahankan. Kedua, tanggung jawab terasa seperti serangan. Kamu mencoba mengoreksi nada suaranya, dia meledak. Kamu menetapkan batasan, dia menangis. Kamu tidak setuju dengan tenang, dia marah. Setiap percakapan berubah menjadi perang emosional. Bukan karena kamu salah, tetapi karena orang yang emosional tidak menginginkan penyelesaian. Mereka ingin membebaskan diri, dan Anda menjadi sasaran kemarahan mereka. Ketiga, dia mengubah masalah kecil menjadi krisis permanen. Hati yang buruk menjadi ancaman bagi hubungan. Ketidaksepakatan menjadi Anda tidak pernah mencintai saya. Koreksi menjadi Anda sama seperti semua pria. Tidak ada yang proporsional. Hidup bersamanya terasa seperti berjalan di ladang ranjau dengan mata tertutup. Tidak tahu kata, tatapan, atau keheningan apa yang akan membuatnya meledak. Kedamaian menjadi tidak mungkin. Stabilitas menjadi mencurigakan. Keempat, ledakan emosi menggantikan komunikasi. Alih-alih berbicara, dia mengamuk. Alih-alih mendengarkan, dia berteriak. Alih-alih menyelesaikannya, dia menarik diri. Perlakuan diam, adegan publik, pertengkaran pribadi. Dan ketika emosi mengendalikan hubungan, logika dicap sebagai dingin, kepemimpinan dicap sebagai kontrol, dan maskulinitas dicap sebagai toksisitas. Kelima, anak-anak belajar kekacauan sebelum disiplin. Anak-anak tidak tumbuh dengan rasa aman. Mereka tumbuh dengan kebingungan. Suatu hari ibu mereka penuh kasih sayang. Keesokan harinya ibu mereka marah. Keesokan harinya ibu mereka menangis. Mereka belajar untuk berjalan dengan berjingkat-jingkat. Mereka belajar untuk berbohong. Mereka belajar untuk membaca suasana hati daripada aturan. Dan kemudian di kemudian hari, mereka mengulangi pola tersebut karena emosi yang tidak diatur tidak tetap bersifat pribadi, tetapi menjadi bersifat generasional. Keenam, ketika emosi menguasai, konsekuensi pun menyusul. Pengadilan keluarga tidak bekerja berdasarkan logika. Mereka bekerja berdasarkan narasi. Seorang wanita yang emosional mengetahui hal ini. Air mata menjadi kesaksian. Perasaan menjadi tuduhan. Krisis menjadi keuntungan. Dan begitu sistem terlibat, Anda tidak lagi berurusan dengan seorang istri. Anda berurusan dengan keadaan emosional yang dipersenjatai dan didukung oleh perasaan yang ia percaya terlebih dahulu. Ketujuh, semuanya runtuh perlahan-lahan, lalu semuanya sekaligus. Keintiman memudar, rasa hormat mati, rumah menjadi berat. Anda mulai lebih sering berada di luar rumah. Dia mulai semakin intens. Anak-anak mulai menderita dalam diam. Dan suatu hari, Anda melihat sekeliling dan menyadari, tidak ada yang utuh. Bukan pernikahan Anda, bukan kedamaian Anda, bukan reputasi Anda, bukan masa depan Anda. Semua karena emosi tidak pernah dikendalikan, hanya dibenarkan. Kata penutup, emosi dimaksudkan sebagai sinyal, bukan kemudi. Seorang wanita yang tidak dapat mengatur emosinya, tidak dapat mempertahankan hubungan, tidak dapat membesarkan anak-anak yang stabil, dan tidak dapat membangun kedamaian. Cinta tidak menyembuhkan ketidakstabilan emosional. Pernikahan tidak memperbaikinya. Anak-anak tidak melembutkannya, hanya memperburuknya. Jadi, para pria dengarkan baik-baik. Disiplinkan emosi Anda seperti Anda mendisiplinkan karakter Anda. Karena kecantikan akan pudar, uang berfluktuasi,
tapi emosi yang tidak terkendali. Mereka menghancurkan segala sesuatu yang mereka sentuh. Ini bukan kebencian, ini adalah kelangsungan hidup.